Light FM dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemalgani. Halo Light Audience 105.8 Light FM Jakarta, masih di PR Corner bersama saya Prita Kemalgani dan co-host saya yang ganteng Mr. Kevin Onyx ya. Dan tamu kita yang luar biasa malam ini. Tapi perlu losing weight sebetulnya saya. Gak ada yang tahu Mas Agung. Gak kelihatan ya di sini. Nanti di YouTube baru. Ya Mas Agung ini the youngest Director of Corporate Affairs Citibank all over the world. Aduh, itu yang nambahin Bu Prita sendiri. Tolong dicatat, bukan saya. Ya. Nih Kevin, kita punya beberapa banyak pertanyaan, tetapi saya ingin tanya dulu nih sama Mas Agung. Mas Agung, saya pernah baca di satu case study. Jadi ada seorang karyawan, dia tuh udah sering nggak masuk kerja karena dia sakit. Terus akhirnya karena dia sering nggak masuk kerja, terus dia baru tahu dari dokternya ternyata dia mengidap cancer. Nah, terus dia harus kasih ke dokter perusahaan karena perusahaan yang nanggung semua biayanya dia. Nah, ketika diketahui dia cancer, mungkin dari beberapa karyawan sudah diketahui bahwa ya udahlah sebaiknya mungkin dia tidak di posisi tersebut dan mungkin kemudian dia diberikan tunjangan atau pesangon sehingga orang lain yang mengerjakan posisi tersebut. Akhirnya dia keluar jendela, Mas Agung. Dia mau loncat. Akhirnya jadi sebuah case kan. Wah, itu kok karyawan yang sudah sekian lama, sudah berbakti lebih dari 25 tahun, begitu diketahui sakit tapi tidak ditolong, malah kemungkinan akan diberhentikan. Nah, padahal tidak ada keputusan dari manajemen karena tadi rumors di dalam di dalam lingkungan. Nah, kalau kasus kayak gini gimana ya Mas Agung ya? Bisa nggak Mas Agung bantu tuh? Mungkin begini, kalau opini saya sih ini harus dilibatkan beberapa parti yang terlibat, baik dari manajemen, senior manajemen sendiri ataupun directing reportnya dari person ini, kemudian juga HR. Dari segi komunikasi sih mungkin apa yang akan dihasilkan dari diskusi tersebut, keputusan dari manajemen harus melalui channelnya langsung. Tapi ini kan sangat personal case-nya, jadi harus diskusikan lebih cara personal kali daripada mass approach. Whatever keputusan manajemen, saya rasa juga harus memenuhi etika dari perusahaan tersebut kan, pastinya, baik itu confidentiality-nya, mengenai posisi yang harus diganti. Ini kan membawa reputasi ke internal kepada perusahaan karena bisa membawa dampak rumors yang seperti Ibu bilang tadi. Tapi sebelum itu sih, sebelum ini terjadi seharusnya sudah ada diskusi lebih awal. Ya bisa aja seperti case yang terjadi di satu perusahaan, orangnya kebetulan sakit dan sudah berbulan-bulan tidak masuk dan memang ada surat sakitnya. Ya memang perusahaan juga mengambil keputusan ya what to do, memang dia harus full recovery, harus dia baru nanti dia bisa kembali lagi ke perusahaan. Itu yang terjadi di beberapa company yang sudah pernah saya lihat. Itu ya, jadi makanya saya pikir internal communication ini PR memang harus bekerja sama dengan SDM lebih erat lagi ya, HR. Karena soalnya bagaimanapun juga kan PR yang lebih bukan penguasa ya, jadi mungkin yang bisa lebih membantu dalam komunikasinya. Subject mattersnya tetap, expertnya tetap dari masing-masing divisi. Karena HR kan dia sudah punya ketentuan-ketentuan tadi kan. Tapi bagaimana ketentuan ini untuk dipahami, kemudian diterima dan didukung oleh karyawan. Benar. Tidak hanya itu, di internal company policy sendiri dan juga dengan regulasi yang ada di pemerintah. Ini juga kadang-kadang seharusnya regulasi dari pemerintah itu bisa dipahami, dan juga mungkin kadang-kadang dari perusahaan akan memberikan lebih dari peraturan yang pemerintah buat. Biasanya seperti itu sih. Oke, ini dari Hendriansyah, dia bilang, oke, malam semuanya, saya agak bingung membedakan internal relation dengan HRD departemen. Keduanya kan mengurusin karyawan, kan? Ada tanya 3. Bingung ini. Tapi nanti nggak apa-apa nih, ada baca buku. Ada bacanya bisa mudah-mudahan menjadi pencerahan. Tapi sebelum Mas Hendrian baca buku ini, nanti mungkin Mas Agung jelasin dulu sekarang. Kurang lebih ya. Kadang-kadang gini, waktu saya menulis buku ini juga ada persepsi bahwa internal communication, dan banyak terjadi sebetulnya bahwa internal communication itu under HRD, under Human Resource Department. Tidak salah sih. Ada malah kadang-kadang divisi PR-nya sendiri di bawah HRD, ada di bawah marketing, malah di bawah IT. Jadi tidak report langsung kepada CEO-nya. Internal communication kadang-kadang disinonimkan juga dengan employee relation.
Nah ini yang kadang-kadang terjadi misinterpretasi bagi saya, menurut saya ya, karena communication di sini adalah comms-nya, mengkomunikasikan visi misi, solusi ataupun terjadi isu atau cases yang ada dibuat oleh internal public relation itu sendiri. Tapi internal relation adalah hubungan yang ada hubungannya dengan antara organisasi di dalam itu sendiri. Subject mattersnya, expert mattersnya itu ada di HR relation. Tapi begitu komunikasinya harus diberikan kepada public relation. Jadi itu yang membedakannya sih Mas dengan channel-channelnya. Tidak cukup hanya sebagai sebuah tulisan kemudian tidak disampaikan dengan baik, karena kan kadang-kadang bahasa tulisan juga beda kan Mas? Benar. Jadi begitu bahasanya HR kadang-kadang terlalu kaku. Ya kan, terlalu kaku dia dengan protap lah, dengan ketentuan perusahaan. Jadi kadang tidak luas. Nah ini yang kita coba bantu dengan teman-teman di HR. Bagaimana dengan teknik ini ataupun suratnya kita benerin juga sebelum di-blast ke teman-teman yang lain, supaya memudahkan komunikasi, tidak terjadi salah interpretasi. Iya, takutnya memang salah maksud. Benar. Itu kan bahasa tulisan, loh kok kita begini, tapi sebenarnya, nah tapi sebelum harusnya mereka membaca ini dengan benar, itu sudah ada yang menjelaskan. Divisi Comms ya. Divisi Comms sudah menjelaskan ini maksudnya tuh seperti ini. Tapi kan kalau HR itu kan memang tergantung pasal-pasal dan undang-undang. Lebih ke arah situ. Nah terus communication channels apa yang lebih efektif nantinya? Nah, itu harus kita bisa beri tanggapan kepada teman-teman di internal juga divisi. Oh ini mendingan pakai intranet aja atau ini pakai video aja Pak, lebih mass, karena orang sekarang malas baca email, karena average ada saya survei baru-baru ini di survei itu orang terima email 200 email per day sekarang di kantor. Benar ya Bu ya, overload ya. Udah overload jadi kadang-kadang jadi selektif, ini yang mau dibaca duluan, belum lagi yang email kantor dan email yang personal gitu. Ini aja 3 jadinya, ini juga ini kantor. Ini benar-benar internal communication ini kantor toh, ini yang eksternal. Jadi kadang-kadang itu yang membuat kita, itu tadi saya bilang jadi overcrowded juga, kita terjadi pertarungan mau mendapatkan attention daripada staff itu sendiri, karena saking banyaknya disturbance itu sendiri dari yang media-media dari luar, media di kantornya sendiri, dan email-email yang begitu banyak. Jadi kalau menurut Mas Agung misalnya seperti announcement board, bulletin itu udah kuno, udah nggak perlu dipakai lagi. Tergantung dari perusahaannya Bu. Kalau memang tadi kalau small scale yang saya bilang tadi itu masih sangat efektif pastinya lah, karena memang mereka nggak kemana-mana juga toh. Tapi kalau sudah mass, ada yang kantor kayak kita sendiri, ada yang di Pondok Indah, ada yang di branches, ada yang itu udah harus pakai teknik yang lain. Videonya juga harus konsisten throughout branches, intranetnya juga harus konsisten throughout branches, dan orang sekarang lebih senang nonton video daripada ngebaca kan. Ada yang bergerak, wah dia klik aja dulu nih what's going on. Tapi kan bikin video makan waktu Mas. Bener. Jadi gimana? Saya ngukur. Jadi waktu itu saya ngukur efektivitas channel yang paling bagus itu apa sih. Jadi saya bikin survei. Karena waktu itu asisten saya bilang, coba deh ini surat gue dibaca nggak sih sama orang-orang di seluruh 5.000 staff ini. Katanya oke deh kita bikin deep survey, dibagi per layer, saya bagi lagi antara yang senior manager, yang middle manager sampai yang lower. Ternyata email itu nomor 6 Bu. Oh dia baru nomor 6. Jadi nomor 1 apa yang nomor 1 face to face. Oh face to face. Tapi susah dong gimana kalau Pak Bos mau dengan 5.000. Jadi tapi faktanya seperti itu. Your email hardly dibaca juga nih Bos. Cuman mereka perlunya langsung ketemu dengan orangnya, dengan pelakunya sendiri. Jadi dia akan tanyakan, sekarang perusahaan kita ini bagaimana sih situasinya? Tantangan kita ke depan seperti apa? What can I do to help this company grow? That's all sih sebetulnya yang staff ini mau. Jadi si bos-bosnya memang perlu turun gunung. Kalau melulu email nggak dibaca. Jadi harus pergi ke cabang-cabangnya juga, harus lihat ini ya. Jadi roadshow ke istilahnya Pak Jokowi, belusukan kali ya. Belusukan ini kayaknya harus lebih populer lagi di antara para CEO untuk turun gunung. Menurut Mas Agung kalau gathering itu gimana? Staff gathering itu kan bisa waktunya ketemu CEO. Benar. Tapi kan susah ya kalau mereka lagi happy, lagi terus banyak kegiatan ya. Itu gimana tuh kalau bisa pada saat itu CEO bisa bicara? Harus diambil kesempatan yang cocok, karena mereka di sini momennya paling bagus lagi relax seperti ini. Malah kita sering lagi bikin timing untuk atasan saya sendiri untuk keliling roadshow seperti ini sih Bu. Kalau ini kan momen-momen lebih relax dan casual ya bagi mereka, cuman harus lebih sering sih. Harus lebih sering karena memang itu ada people are greatest asset for the company. They want to see you. Karena kadang-kadang rumor tadi yang bergerak, pernah kejadian sang CEO-nya bilang, Gung, ini waktu di zaman perusahaan dulu. Bukan cerita saya itu, pernah saya cerita. Besok tolong kumpulin semua orang, kita ada ini bakal saya mau ada pertemuan yang akbar ya. Nah si PR salah interpretasi.
kumpulin semua orang karena nanti ada masalah akbar. Waduh, serem banget tuh kalau kayak gitu. Rumornya langsung kemana-mana. Wah, ini ada problem nih besok si bos mau ketemu, padahal dia mau ketemu semua orang yang gede ya. Jadi penggunaan kata yang salah akhirnya interpretasi juga salah. Semuanya udah gemeter tuh kalau kayak gitu. Apa nih besok ini? Aku mau mana apa? Kita nggak berapa. Rumor lebih cepat, lebih jadi gosip. Ada lagi Mas Kevin pertanyaannya? Ini ada pertanyaan kedua. Ini bagaimana cara menciptakan suasana happy di kantor? Ini dari Ambar Stianingsih. Wah. Sebetulnya metodologinya sih seperti saya bilang tadi, bahwa yang membuat nuansa seperti ini kadang-kadang harus memang dari atasannya langsung sih Mas. Seperti saya bilang tadi, memang yang membuat staffnya happy adalah atasan sendiri. Jadi saya pernah kerja dengan seorang CEO waktu dia dari Scotland. Memang orangnya sangat apa ya, orang Scotland itu lebih open dan sangat senang party dan segala macam. Anything happy lah dia. Happy dan we celebrate. Any moment sukses celebrate. Jadi orang merasa, wow, dia kan merasa diapresiasi. Dia tahu apa yang dia kerjakan itu worth something to the company. So saya lihat waktu kejadian itu kita mencapai 1 juta kartu kredit misalnya, terus kita mencapai staff engagementnya juga tinggi, terus juga turnovernya juga tinggi, juga rendah. So there is something's right mengenai celebrating successes. Ini yang membuat saya lihat waktu itu ya, kebetulan mungkin personality dari atasannya itu membawa perusahaan itu menjadi membuat nuansa yang berbeda. Jadi ya tergantung dari atasannya untuk membawakan si timnya itu membuat happy situation. Nah Mas Agung, kalau misalnya atasan kita sering bertemu dengan karyawan tadi, kan kadang-kadang justru mereka punya waktu, kesempatan untuk menanya-nanya hal yang mungkin si bos nggak mau ditanya. Nggak mau ditanya. Nah itu gimana Mas Agung tuh? Justru di situ momennya kan. Mumpung ketemu bos, dia berani nanya. Apalagi zaman sekarang, tantangan dari internal com atau tantangan banyak perusahaan saya lihat sekarang juga dengan generation Y ini kan ya. Mereka sih nggak terlalu loyal sih dengan brand-brand sekarang. Jadi kalau bukan kayak zaman dulu kan, ayah saya kerja di Pertamina dari awal sampai meninggal. Jadi jadi udah loyalis gitu. Nah sekarang udah kadang-kadang orang ya udah, saya nggak cocok dengan brand, visi misi brand perusahaan tersebut, saya keluar aja. Generation Y itu lebih ke arah it's all about me. Nah ini yang untuk membuat mereka supaya stay itu yang lebih sulit. Walaupun mereka sangat kompeten, sangat bagus, tapi ya kalau I'm not happy with this working environment, they're gonna leave. Bisa jadi entrepreneur, bisa menjadi apa, macam-macam opsinya udah terlalu besar bagi mereka. Nah, membuat tantangannya itu membuat keep them in the same place untuk bikin mereka engage, mendapatkan apresiasi. That's another challenge bagi perusahaan saat ini saya lihat. Jadi perusahaan juga harus kreatif terus supaya mereka juga bisa menyalurkan kreativitas mereka, aspirasi mereka ya. Jadi bisa dihargai, terus hasilnya juga mereka bisa nikmatin sama-sama bersama kita. Benar. Karena kan karyawan itu kan adalah aset gitu dari perusahaan itu kan, karena ya perusahaannya tetap ada, tapi yang menjalankan dari sebuah perusahaan ya people-nya kan yang ada di dalam. Nah kalau people-nya sendiri sudah nggak enjoy dengan atau tidak sesuai dengan visi misinya ya berarti cabut. Tadi komunikasi tadi yang perlu diperhatikan antara continuous communication. Iya. Kalau Mas Agung, kalau Kevin mau tanya tadi ya, sebenarnya kalau tadi kan internal, eksternal. Ada yang ke PR nih ya. Orang mungkin tahu PR udah identik pasti keluar ke eksternal ya. Eksternal. Public relation. Nah, tapi kalau ke dalam ini tadi kan kita udah dengar bahwa ini lebih ke karyawannya dan segala macam. Nah, internal public ya. Internal public. Tapi kalau seandainya kita balik lagi nih di internal publiknya sendiri, perusahaannya ini masih bimbang nih. Ini kita mau lanjutin perusahaannya atau enggak atau gimana gitu kan, galau nih gitu kan, karena kan ini usahanya mau dilanjutkan di bidang ini atau enggak atau tapi sebenarnya karyawannya loyal. Nah ini gimana dari seorang PR yang ngurusin internal ini gimana, atau mereka punya kita core bisnis kita akan kita rubah arahnya ke sebelah sini, tidak ke sini lagi. Makanya tadi kalau buat bank nih dia tadinya untuk yang tidak ke retail, tapi dia main ke company, corporate gitu kan ya. Tiba-tiba dia bilang, kita putar haluan, kurang laku di sini nih. Duit kita mendem, nggak bisa putar gitu kan ya. Kita ke retail. Nah ini gimana Mas? Benar. Itu tadi saya suggest kepada perusahaan-perusahaan yang akan berubah visi misinya ataupun haluan bisnis, core bisnisnya mau kemana, seharusnya dikomunikasikan juga ke para staffnya. Dan yang paling
kompeten untuk melakukan itu adalah CEO-nya sendiri. Karena kalau terjadi kita ini besok kayaknya mau pindah ke bisnis grup B yang akan dikembangkan gitu, akan terjadi rumor pastinya. Orang pengen tahu ini gue gimana ya, posisi gue gimana, what happened to me, will I be still ada meja nggak nanti besok untuk tomorrow. So banyak sekali pertanyaan seperti itu. Sebelum itu terjadi, si senior management dan juga para PR-nya harus duduk. Ini mau didiskusikan apa, bagaimana komunikasinya, apakah perlu dibikin grup-grup tertentu supaya komunikasinya lebih lancar. Jadi nggak langsung mass. Jadi yang perusahaan divisi-divisi tertentu akan impacted ke dalam perubahan ini yang perlu dikomunikasikan. Jadi itu harus ada strategi sendiri, Mas. Belum tidak terjadi rumors di dalam perusahaan tersebut. Termasuk juga kalau mau merging. Kalau perusahaan mau merging juga itu sangat merging itu juga jangan kritikal karena ada momen yang orang juga menolak terus jadi denial, dia heboh sendiri, akhirnya di acceptance, kan ada siklusnya itu ya. Nah itu juga harus dibikin strategi dalam momen-momen lagi denial nanti dibuat seperti apa, lagi di acceptance seperti apa. Jadi siklus itu harus sebagai seorang PR psychology of the flow itu juga harus ada dibuat satu komunikasi tersendiri. Waktu dia announcing merging, announcing closingnya, terus menyatukan visi misi culture itu yang paling sulit. Tadinya perusahaan yang mungkin dia berbasis European, sekarang dia berbasis Indonesia. Gimana menyatukan supaya ini perusahaannya harus menjadi satu one company integrasinya. That's another issue. Nah ini cocoknya dengan kita mau ASEAN nih. Kan kita harus temenan kan dengan seluruh companies. Dengan seluruh company dan dari 10 negara ini kita semua menjadi satu ya. Tadinya kita citizen of Indonesia, citizen of ASEAN, dan citizen of the world. Nah jadi untuk itu integrasinya tuh gimana tuh ya Mas Agung? Ini perlu communication platform sendiri sih Mas. Karena orang bisa aja nanti orang dari Filipina buka perusahaan di sini yang harus orang lokal juga harus acceptance gimana budayanya orang atasan yang dari Filipina gitu kan. So you have to know your company and your CEO juga nantinya ke depan. Terus juga misalnya dari Thailand ekspansi ke sini, atau perusahaan Indonesia juga yang mau buka di Vietnam ataupun di Malaysia misalnya. So adaptif ini yang harus dikuasai karena katanya sih intercultural communication. Katanya Darwin sebetulnya bukan yang the fittest yang survive, sebetulnya yang bisa adaptif yang survive sebetulnya. Iya, betul. Karena kan adaptif kita harus adaptif. Karena kan ini terus berubah kalau seandainya kita stuck di situ ya pasti kelibas kan Mas. Lewat. Keren banget Kevin bahasanya libas. Itu persaingan dunia di luar sana kan realnya kan seperti itu. Berarti kan emang di luar sana memang berat, kompetitif. Memang kita harus fight dan seperti situlah. Betul. Nah, Mas Agung, saya juga masih penasaran ya. Jadi kalau misalnya ada situasi yang kurang menyenangkan di dalam perusahaan kita, misalnya ada buruh mogok gitu misalnya. Nah, menurut Mas Agung siapa sih yang seharusnya bicara, SDM, PR atau CEO-nya? Nah, mana duluan tuh menurut Mas Agung? Saya rasa sih harus tetap jubirnya ya dari PR, tapi dia harus menguasai all aspek dari mengenai kenapa ini kejadian terjadi, baik dari segi legalitasnya, mungkin dari segi penyebab dari case itu sendiri juga. Mengkomunikasikan juga dengan yang karena kan PR style kan lebih luas mungkinnya untuk ngobrol dengan teman-teman di eksternal ataupun dengan teman di union di strike-nya ataupun dengan kalau ini muncul ke press komunikasi apa yang harus disampaikan ke press sampai apakah itu bisa menjadi krisis, apakah dia hanya bisa sebatas ya udah begitu terus besok juga sudah nggak bisa di solve. Jadi tetap saya rasa tetap harus public relation ya, tapi di-equip dengan teman-teman dari senior management sih Bu ya. Kalau nggak nanti bisa kemana-mana sih. Satu lagi nih Mas Kevin mau nanya Mas Agung, gimana Mas Agung itu keluarga karyawan? Gimana sih kita merangkul mereka supaya karyawannya yang bekerja di perusahaan kita itu juga merasa memiliki, terus ya udah deh daripada kerja di mana-mana mendingan di Citibank aja lah. I love this company. Amin. misalnya gitu. Nah itu gimana ya membuat itu semua jadi keluarga ikut bangga gitu. Iya. Jadi brand ambassador-nya Pur. Saya rasa harus dilibatkan dalam tidak hanya dari segi communication-nya sendiri, tapi juga dari segi aktivitas dari perusahaannya, baik dari kadang-kadang newsletter yang bisa dibawa pulang misalnya, terus juga ada apresiasi kepada service award yang orang tuanya istrinya juga dibawa. Kayak kita sendiri kemarin baru celebrate staff yang 40 years with the bank. 40 years Mas. 40 years. Jadi Citibank itu umurnya berapa tahun? Kalau di Indonesia tahun 68. Tapi kalau globally udah 200 tahun sih. Cuman ini ada celebrate 40 tahun, ada yang 30 tahun. So banyak sekali orang loyalis yang bekerja. Tapi
waktu dipanggil ke panggung, keluarganya dibawa. Oh gitu ya, jadi kita juga, itu. Ya, jadi mereka juga, wah orang tuanya, maksudnya istrinya, jadi tahu bahwa something ini special day for them. Tidak hanya untuk dianya sendiri, tapi juga apresiasi kepada keluarganya. Apapun jabatannya, semua. Tapi dia sudah mengabdi sampai 40 tahun. Itu something dong, 40 tahun. Keren.